Timnas Indonesia U23 kalah dari Irak pada laga perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Kamis, 2 Mei 2024, malam. Pertandingan perebutan peringkat ketiga menghadirkan laga yang cukup terbuka pada menit-menit awal. Irak dan Indonesia saling berupaya menguasai bola dan melakukan serangan. Pada menit ke-19 skor berubah. Diawali sepak pojok Witan Sulaiman. Bola diberikan kepada Rafael Struijk. Penyerang timnas Indonesia itu kemudian mengembalikan bola kepada Witan. Witan lantas menyodorkan si kulit bundar kepada Ivar Jenner. Dengan kontrol singkat, Jenner melepas sepakan dari luar kotak penalti. Timnas Indonesia U23 memimpin 1-0. Pada menit ke-28 gawang Indonesia kebobolan. Maksud Hernando Ari menghalau bola justru membuat si kulit bulat menuju ke area dekat gawang. Hernando berduel dengan Rida Fadil saat meninju bola. Zaid Tahseen menyundul bola dan masuk ke gawang. Wasit VAR sempat berkomunikasi dengan wasit lapangan Majed Mohamed Al-Shamrani yang kemudian tetap mengesahkan gol. Setelah turun minum, Indonesia dan Irak kembali melanjutkan gaya main yang tak berbeda seperti pada babak pertama. Kedua kesebelasan terus memproduksi ancaman ke gawang lawan. Kans Marcelino dan Jim Kelly dibalas Nihat Mohamad yang hampir membobol gawang Indonesia andai tak ada penyelamatan Nathan Choi Aon. Selain itu peluang Witan Sulaiman juga masih gagal, sama seperti upaya Rida Fadil dan Nihat yang dimentahkan Hernando. Pertandingan berlanjut ke babak tambahan 2x15 menit. Ketika masa tambahan memasuki menit ke-6 Ali Jasim mencetak gol memanfaatkan kesalahan Justin Hubner mengantisipasi umpan lawan. Timnas Indonesia U23 tertinggal 1-2. Setelah kebobolan, Marcelino dan kawan-kawan mencoba bermain lebih ofensif. Terlihat skuad berbaju merah mengurung tim berseragam putih. Irak bertahan cukup baik dan mencoba memaksimalkan serangan balik. Setelah kebobolan, Marcelino dan kawan-kawan mencoba bermain lebih ofensif. Terlihat skuad berbaju merah mengurung tim berseragam putih. Irak bertahan cukup baik dan mencoba memaksimalkan serangan balik. Permainan menyerang timnas Indonesia U23 kembali diperlihatkan pada babak kedua perpanjangan waktu, namun kipas dan finishing menjadi kendala tersendiri bagi anak asuh Shin Tae-yong. Timnas Indonesia U23 gagal mencetak gol hingga wasit Majed Mohamed Al-Shamrani meniup peluit panjang. Irak meraih peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 sekaligus memastikan tiket ke Olimpiade 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong mengungkapkan kondisi Timnas Indonesia U23 jelang melawan Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Kamis, 2 Mei 2024, malam. Pertandingan nanti krusial bagi kedua tim, terutama Timnas U23 yang bertekad tampil di Olimpiade untuk kali pertama setelah Olimpiade 1956 Melbourne. Memenangkan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 berarti mendapatkan tiket otomatis ke Olimpiade 2024 Paris. Apabila kalah, maka akan tampil di playoff melawan wakil Afrika, Guinea, untuk mendapatkan tiket lain ke Paris. Sebelum bentrok dengan Irak, Timnas Indonesia U23 mengalami kekalahan tragis 0-2 dari Uzbekistan di semifinal. Sejumlah keputusan wasit asal Cina Shen Yinhao memberikan kekalahan menyakitkan untuk Garuda Muda. Melawan Irak akan jadi tantangan berat lain bagi Indonesia yang juga akan kehilangan Kapten Rizky Ridho akibat kartu merah lawan Irak. Pelatih Shin Tae-yong pun membeberkan kondisi Indonesia jelang lawan Irak. Sejujurnya, kami punya beberapa kesulitan terkait kondisi fisik pemain. Kami fokus pemulihan, kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang pertandingan. Menurut saya, hasil pertandingan besok adalah berasal dari pemulihan yang cepat dan mental dari kedua tim, tutur Shin Tae-yong menambahkan. Persoalan mental pemain jadi salah satu faktor yang ditekankan STY kepada Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. STY berharap tim merah putih dalam kondisi mental yang stabil agar bisa kalahkan Irak dan lolos ke Olimpiade 2024. Kami fokus cara pulih cepat dan meraih hasil baik, untuk membentuk mental yang kuat menghadapi Irak besok, ujar Shin Tae-yong. Martin Paes, Timnas Indonesia layak bermain di Piala Dunia. Wasit kontroversial asal Thailand Sivakorn Peudom pimpin laga Indonesia versus Irak.
Shin Tae-yong akui menyesal, Timnas U23 Indonesia kalah dari Uzbekistan. Tiket Indonesia versus Irak di Piala Asia U23 ludes terjual. Erick Thohir bantu Shin Tae-yong susun Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Perebutkan tiket Olimpiade Paris 2024, para fans doakan Timnas Indonesia menang lawan Irak. Agenda Timnas Indonesia berikutnya di 2024 usai gagal tembus final Piala Asia U23. Martin Paes, Timnas Indonesia layak bermain di Piala Dunia. Pemain Timnas Indonesia, Martin Paes menilai bahwa skuad Garuda sudah layak untuk bermain di Piala Dunia. Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah di Jakarta Selatan, 30 April 2024. Sumpah kewarganegaraan Martin Paes dilakukan di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Menurut Martin Paes, Timnas Indonesia kini sudah layak bermain di Piala Dunia setelah melihat serangkaian prestasi belakangan ini. Saya rasa bangsa ini layak untuk berada di Piala Dunia. Dan itu adalah target utama saya, dan bermain sebanyak mungkin, kata Martin Paes. Wasit kontroversial asal Thailand Sivakorn Peudom pimpin laga Indonesia versus Irak. Wasit asal Thailand, Sivakorn Peudom, resmi ditunjuk KFC sebagai asisten VAR untuk pertandingan perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia U23 versus Irak U23. Keputusan ini mengundang sorotan karena kontroversi sebelumnya yang melibatkan Sivakorn dalam beberapa pertandingan Timnas Indonesia U23. Pada pertandingan perdana Timnas Indonesia U23 melawan Qatar, Sivakorn dinilai membuat kesalahan fatal dengan memberikan penalti kepada tuan rumah sebagai wasit VAR. Shin Tae-yong akui menyesal, Timnas U23 Indonesia kalah dari Uzbekistan. Pelatih Timnas U23 Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa skuad Garuda Muda memang memiliki banyak penyesalan kalah dari Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Menurutnya, Timnas U23 Indonesia tetap menanti hari esok untuk menghadapi laga selanjutnya. Hal ini karena Timnas U23 Indonesia masih memiliki laga perebutkan posisi ketiga dan keempat di Piala Asia U23 2024 ini. Meskipun kami memiliki banyak penyesalan saat lawan Uzbekistan, tapi kami menanti hari esok lagi, tulis Shin Tae-yong sebagaimana dikutip dari Instagram pribadinya, Selasa, 30 April 2024. Tiket Indonesia versus Irak di Piala Asia U23 ludes terjual. Tiket pertandingan Indonesia versus Irak pada laga perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 dipastikan sudah ludes terjual alias sold out pada Selasa, 30 April 2024. Timnas Indonesia U23 versus Irak U23 akan bertemu pada perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024 sekaligus penentu lolos Olimpiade Paris 2024. Erick Thohir bantu Shin Tae-yong susun Timnas Indonesia menuju Piala Dunia. Ketua Umum PSSI Erick Thohir terus melakukan operasi senyap dalam melobi sejumlah pemain keturunan yang kini merumput di Eropa, agar mau memperkuat Timnas Indonesia yang merupakan tanah kelahiran leluhur mereka. Upaya Erick Thohir dalam membantu Shin Tae-yong menyusun skuad Timnas Indonesia idaman yang diharapkan mampu meraih prestasi di level Asia maupun dunia itu, satu persatu mulai terlihat bentuknya. Setelah Paes, Erick Thohir memastikan bakal ada dua pemain keturunan lagi yang segera dinaturalisasi. Pemain kedua yang masuk dalam Shin Tae-yong itu adalah Jens Raven dan Kelvin Verdong. Setelah tiba di Jakarta dari Doha, saya kembali fokus memperkuat tim nasional. Hari ini Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Sementara Kelvin Verdong pemain NEC Nijmegen dan Jens Raven pemain FC Dordrecht juga dalam proses naturalisasi, kata Erick. Perebutkan tiket Olimpiade Paris 2024, para fans doakan Timnas Indonesia menang lawan Irak. Duel Timnas Indonesia versus Irak pada laga juara 3 Piala Asia U23 2024 dijadwalkan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis 2 Mei 2024. Tim yang menang nantinya akan menjadi juara ketiga, sekaligus menjadi ajang memperebutkan tiket Olimpiade Paris 2024. Dengan ini, dukungan dan doa masih terus diberikan oleh masyarakat Kota Pontianak, agar Timnas Indonesia U23 mampu menaklukkan Timnas Irak U23. Agenda Timnas Indonesia berikutnya di 2024 usai gagal tembus final Piala Asia U23.
Timnas Indonesia U23 besutan Shin Tae-yong gagal melaju ke partai final Piala Asia U23 2024, namun bukan berarti kiprah Garuda Muda sudah berakhir. Bukan hanya di ajang tersebut, tapi sejumlah agenda sudah menanti di sisa tahun ini. Timnas Indonesia U23. Pada 2 Mei 2024, perebutan tempat ketiga Piala Asia U23. Jika kalah, Garuda Muda akan melakoni laga playoff kontra Guinea pada 9 Mei 2024 untuk memastikan lolos ke Olimpiade Paris 2024. Agenda Timnas Senior. Kualifikasi Piala Dunia Zona Asia putaran kedua, pada 6 Juni 2024 versus Irak, dan 11 Juni 2024 versus Filipina. Kabar bahagia datang dari calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia, Martin Paes. Martin Paes resmi menjadi warga negara Indonesia. Tanpa ribut-ribut, Martin Paes memberikan kejutan dengan mengikuti pengambilan sumpah janji setia di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta, Selasa, 30 April 2024. Dipimpin oleh Kepala Kantor Wilayah, R. Andika Dwi Prasetya, Martin Paes mengulang ucapan janji setia. Dengan diucapkan janji setia ini, maka Martin Paes sudah menyelesaikan proses naturalisasinya dan melepas kewarganegaraan Belanda yang dimilikinya. Kedatangan Martin Paes ini tak diduga karena pemain kelahiran 14 Mei 1998 ini baru saja membela FC Dallas. Dia membawa kemenangan sekaligus clean sheet bagi FC Dallas dengan menaklukkan Houston Dynamo pada Minggu, 28 April 2024, kemarin. Martin Paes pun kini hanya tinggal mengubah federasinya dari Federasi Sepak Bola Belanda menjadi PSSI. Martin Paes seharusnya mengambil sumpah bersama dengan Tom Haye dan Ragnar Oratmanguoen pada Maret 2024 lalu. Namun Martin Paes mengalami masalah yang melibatkan pengadilan arbitrase olahraga karena masalah administrasi. Jika proses pemindahan federasi dari Martin Paes berlangsung cepat, maka Martin Paes bisa bergabung dengan Timnas Indonesia di ajang putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Seperti diketahui, Timnas Indonesia akan melawan Irak dan Filipina di laga kandang, Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 6 dan 11 Juni 2024 mendatang. Langkah Timnas Indonesia untuk melaju ke final Piala Asia U23 2024 harus terhenti. Pada laga yang berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin, 29 April 2024, malam WIB, Timnas Indonesia U23 kalah dari Uzbekistan dengan skor 0-2. Gawang Indonesia berhasil dibobol pertama kali oleh Uzbekistan lewat gol Husain Norcaev pada menit ke-68. Sedangkan gol kedua terjadi akibat gol bunuh diri Pratama Arhan di menit ke-86. Sebelumnya, Timnas Indonesia lebih dulu unggul 1-0 di menit ke-61 melalui gol Muhammad Ferrari. Gol yang dicetak Muhammad Ferrari dinyatakan tidak sah oleh wasit lantaran Ramadan Sananda lebih dulu terjebak offside. Laga babak pertama Timnas Indonesia U23 versus Uzbekistan dalam semifinal Piala Asia U23 2024 berakhir imbang tanpa gol, Senin, 29 April 2024. Timnas Indonesia U23 mengawali laga di 10 menit awal dengan lebih banyak berada di bawah tekanan Uzbekistan. Uzbekistan memperagakan umpan-umpan pendek dengan variasi tembakan jarak jauh. Pemain-pemain Timnas Indonesia U23 tampil disiplin dan berusaha mengawal lini pertahanan dengan baik. Pada menit ke-13, Uzbekistan bisa memiliki peluang emas untuk mencetak gol. Umpan terobosan Ulukbek Hoshimov bisa disambut tembakan keras Alisher Odilov. Tembakan ke arah tiang dekat itu bisa diblok dengan baik oleh Hernando Ari. Di menit ke-16, Nathan Choeon mendapatkan kartu kuning karena terpaksa harus menjegal pemain Uzbekistan, Ulukbek Hoshimov dalam situasi serangan balik. Nathan harus melakukan pelanggaran karena situasi berbahaya bagi lini belakang Indonesia. 2 menit berselang, Uzbekistan kembali mengancam. Hoshimov melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti. Namun bola masih menyamping di sisi kiri gawang. Setelah 20 menit berlalu, Timnas Indonesia U23 coba lepas dari tekanan dengan memperagakan umpan-umpan pendek dan coba balik menekan Uzbekistan. Namun pressing kuat dari Uzbekistan membuat Timnas Indonesia U23 tidak bisa leluasa memperagakan umpan-umpan. Pada menit ke-26, Witan sukses melakukan penetrasi sehingga terpaksa dilanggar oleh Abduqodir Husanov.
Setelah sempat memutuskan tendangan bebas di luar kotak penalti, wasit Shen Yinhao lalu melihat monitor VAR di pinggir lapangan. Usai melihat VAR, wasit Shen Yinhao malah memutuskan tidak ada pelanggaran. Tendangan bebas untuk Garuda Muda pun dibatalkan. 2 menit berselang, Uzbekistan melepaskan ancaman lewat Abdurauf Buriev. Buriev melepaskan tembakan jarak jauh dan bola membentur mistar gawang. Tekanan Uzbekistan terus berlanjut. Di menit ke-36, umpan matang Rahim Jonov Asadbek bisa disambut sundulan Hojimat Erkinov. Arah sundulan masih lemah sehingga bisa diamankan dengan baik. Di babak pertama, timnas Indonesia U23 punya beberapa peluang lewat lemparan ke dalam Pratama Arhan. Namun Uzbekistan bisa meredam ancaman itu dengan baik. Tekanan Uzbekistan terus terasa kuat hingga akhir babak pertama. Namun Garuda Muda bisa bertahan dengan baik dan skor imbang 0-0 bertahan. Jelang laga pamungkas, 6 pemain timnas Indonesia U23 yang mendapat pemutihan kartu jelang melawan timnas Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Kabar membahagiakan diterima timnas Indonesia U23 jelang bentrok dengan Uzbekistan U23 di semifinal Piala Asia U23 2024 pada Senin, 29 April 2024, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Ke-6 pemain timnas Indonesia U23 yang mengantongi 1 kartu kuning, diputihkan jelang laga melawan timnas Uzbekistan U23. Hal itu sesuai pasal 54.1.3 dari regulasi kompetisi Piala Asia U23 2024. Lantas, bagaimana dengan Rafael Struijk? Rafael Struijk tetap harus menjalani sanksi akumulasi kartu 1 pertandingan karena telah mengantongi 2 kartu kuning. Pemutihan hanya berlaku kepada pemain yang baru mengoleksi 1 kartu kuning, bukan 2 kartu kuning seperti Rafael Struijk. Winger asal Persik Kediri ini mendapatkan 1 kartu kuning saat timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas timnas Australia U23. Peran Jim Kelly-Schroyer biasa diandalkan Shin Tae-yong di babak kedua ketika para pemain belakang lawan sudah kelelahan. Seperti Jim Kelly-Schroyer, Komang Teguh juga menerima kartu kuning saat skuad Garuda Muda menumbangkan timnas Australia U23 dengan skor 1-0. Saat itu, bek Borneo FC ini diberi kartu peringatan karena ketahuan melakukan handsball di kotak terlarang. Peran Justin Hubner begitu dibutuhkan di lini belakang timnas Indonesia U23. Terbukti dalam statistik yang dikeluarkan akun Instagram timnas Indonesia. Bek 20 tahun ini unggul secara statistik ketimbang personel skuad Garuda Muda lain, yakni dalam hal memenangkan duel udara, jumlah tackle hingga umpan sukses. Justin Hubner sendiri mendapat kartu kuning saat timnas Indonesia U23 menang 4-1 atas Yordania U23. Saat itu, bek Cerezo Osaka ini melakukan tackle telat. Setelah menerima kartu merah saat timnas Indonesia U23 kalah 0-2 dari Qatar U23, Ivar Jenner mendapatkan kartu kuning ketika skuad Garuda Muda menang atas Korea Selatan U23 di perempat final Piala Asia U23 2024. Saat itu, tackle Ivar Jenner membuahkan pelanggaran tepat di samping kotak penalti gawang timnas Indonesia U23. Beruntung, sepakan penyerang timnas Korea Selatan U23, Jeng Sangbin, masih melambung di atas mistar. Fernando Ari ternyata mendapat kartu kuning yang luput dari perhatian banyak orang. Ia mendapat kartu peringatan setelah melakukan selebrasi tepat di depan pemain timnas Korea Selatan U23, Lee Kang-hee, yang baru saja gagal mengeksekusi penalti. Rizky Ridho merupakan bek andalan sekaligus kapten timnas Indonesia U23. Bek milik Persija Jakarta ini menerima kartu kuning ketika dianggap wasit Nasrullah Kabirov melakukan pelanggaran kepada pemain depan timnas Qatar U23 di kotak penalti timnas Indonesia U23.